Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bagus Adi Lutfi, konsultan dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang membidangi SDM dan organisasi. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan teaser online learning terkait dengan strategi HR. Pada teaser kali ini saya akan menyampaikan 6 pokok bahasan yang menjadi inti dari materi strategi HR. Yang pertama terkait dengan tren besar yang mempengaruhi pengelolaan SDM, kedua strategi dan perencanaan SDM, ketiga akuisisi dan seleksi talenta, keempat pengembangan dan pembelajaran talenta, kelima imbal jasa dan penghargaan, dan terakhir retensi talenta. Materi ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan dunia usaha untuk melakukan penyesuaian ulang atas pengelolaan manajemen SDM dari hanya sekedar mengelola hubungan transaksional maupun melayani kebutuhan pegawai saja. Pada saat ini perusahaan dituntut untuk bagaimana manajemen SDM mereka mampu membantu keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Isunya adalah sustainability. Kedua, pengelolaan SDM harus mampu membangun jembatan yang menghubungkan dirinya dengan strategi korporasi maupun bisnis dengan maksud sebagai enabler untuk meningkatkan kapabilitas dan kinerja organisasi. Oleh karenanya, pengelola SDM di organisasi harus mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dalam penyusunan formulasi serta eksekusi strategi perusahaan dan tidak hanya berkutat pada aktivitas transaksional administratif saja. Oleh karenanya, pelatihan ini disusun dalam rangka memberikan bekal kepada para peserta mengenai bagaimana mengembangkan strategi yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan SDM. Pertama, tren besar yang mempengaruhi pengelolaan SDM kita bisa lihat di sini ada banyak sekali tren di dunia global yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana dunia usaha, termasuk di dalamnya perusahaan itu sendiri akan bersaing di pasar, menentukan nasib mereka di masa depan. Sebagai contoh, hadirnya disruptif teknologi. Dengan hadirnya banyak teknologi baru yang membuat perusahaan harus menyesuaikan diri mengenai bagaimana pengelolaannya, di sini akan mempengaruhi bagaimana kompetensi misalnya SDM di dalam organisasi untuk dapat terus menyesuaikan dengan teknologi baru. Termasuk bagaimana perencanaan SDM juga harus menyesuaikan dengan kehadiran teknologi baru. Sebagai contoh misalnya bagaimana digitalisasi proses bisnis pada akhirnya membuat perusahaan harus membangun organisasi dan SDM-nya menjadi lebih penting. Adanya perubahan demografi, hadirnya dominasi generasi baru Gen Y dan Gen Z mendorong perusahaan untuk mengembangkan budaya kerja baru di dalam organisasinya. Di sini misalnya mereka mengaplikasikan fleksibilitas pengaturan kerja karena generasi baru ini sangat memprioritaskan adanya keseimbangan antara kehidupan pribadinya dengan pekerjaan. Pada poin kedua, kita akan membahas materi mengenai strategi dan perencanaan SDM. Pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana strategi SDM itu sangat ditentukan oleh strategi korporasi. Strategi korporasi di sana berisi terkait dengan tantangan-tantangan strategis, prioritas-prioritas strategis, tujuan-tujuan strategis, maupun keunggulan kompetitif organisasi sekaligus visi misi yang akan dibawa organisasi. Poin-poin besar ini akan menentukan kompetensi seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, bagaimana karakter personal yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mereka tetap bisa bersaing, nilai-nilai mereka maupun ketersediaan dari para talenta ini di pasar. Nah, kondisi-kondisi ini kemudian akan menentukan strategi SDM seperti apa sih yang tepat untuk bisa menjawab kebutuhan khusus dari strategi perusahaan itu sendiri. Ya, di sini misalnya strategi perusahaan itu akan sangat menentukan fungsi-fungsi mana yang ada di dalam organisasi. Perusahaan yang menitik beratkan pada efisiensi biaya dan perusahaan yang menitik beratkan pada inovasi itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi-fungsi yang berbeda ini memiliki konsekuensi mengenai bagaimana kita harus merekrut talenta, mengembangkan mereka, maupun sampai melepas mereka. Karena masing-masing memiliki cara, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda-beda untuk bisa tetap sustain di pasar.
Poin ketiga mengenai akuisisi dan seleksi talenta. Pada materi strategic HR ini kita membahas mengenai target group. Mereka adalah kelompok-kelompok vital di dalam organisasi atau kelompok-kelompok talenta-talenta berbakat yang ada dalam posisi-posisi kunci di dalam organisasi yang menentukan hidup matinya perusahaan itu sendiri. Untuk merekrut mereka, maka perusahaan perlu menawarkan suatu nilai yang khas yang memang mereka butuhkan, dan tentu saja kebutuhan mereka ini sangat unik. Oleh karenanya perusahaan perlu membangun yang namanya employee value proposition sebagai suatu amunisi untuk melakukan active sourcing, yakni menjemput bola para talenta yang ada di pasar, tidak hanya sekedar menunggu mengandalkan iklan kerja, barangkali membutuhkan strategi yang lebih aktif semacam referral. Dari sini maka perusahaan bersaing mendapatkan para talenta di market secara aktif, karena tentu saja orang-orang berbakat ini sangat langka dan sangat mahal. Poin keempat, pengembangan dan pembelajaran talenta. Pada poin ini kita akan mempelajari bagaimana teknis kita untuk memetakan talenta yang ada di organisasi, dan tentu saja di sana berkait dengan dua hal, yakni terkait dengan kinerja dari talenta itu sendiri maupun potensi dari talenta itu sendiri. Dari hasil pemetaan ini, maka kita harus mengembangkan strategi apa yang tepat untuk pembelajaran maupun pengembangan talenta dalam rangka membantu mereka untuk mengembangkan diri mereka maupun karir mereka di dalam organisasi melalui suatu succession plan, dan tentu saja ini menjadi bagian penting agar leadership pipeline di dalam organisasi berjalan dengan sehat. Poin kelima terkait dengan imbal jasa dan penghargaan. Pada materi ini kita akan mempelajari berbagai macam bentuk imbal jasa dan penghargaan dari yang basisnya finansial maupun yang non finansial. Di sini kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip menentukan besaran kompensasi yang katakanlah itu dianggap fair dan kompetitif. Di sana nanti kita akan belajar bagaimana menentukan struktur dan skala gaji, bagaimana kita membandingkan antara kebijakan gaji di internal organisasi kita dengan market, dan menentukan pada poin mana kita akan meletakkan tarif gaji untuk posisi-posisi penting di dalam organisasi. Kemudian bicara soal non-financial reward, maka di sana kita akan dalami beberapa strategi finansial, strategi non-finansial yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk katakanlah membuat talenta-talenta mereka termotivasi untuk menghasilkan suatu kinerja terbaik bagi organisasi. Dan terakhir kita bicara soal retensi talenta di dalam organisasi. Di sini sekali lagi kita akan berbicara soal target group. Jadi pada kelompok-kelompok kunci ini atau talenta-talenta yang memiliki potensi tinggi dalam fungsi-fungsi kunci dalam organisasi, harus kita jaga mereka, harus kita kembangkan mereka agar mereka tidak keluar dari perusahaan, karena mereka memiliki keahlian, memiliki kompetensi, memiliki kreativitas yang itu susah untuk diduplikasi oleh pesaing. Dengan demikian, kehilangan mereka merupakan suatu resiko yang serius yang akan mempengaruhi keberlangsungan dari strategi kompetitif perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan maupun organisasi harus mengembangkan strategi yang sangat spesifik untuk kelompok-kelompok kunci ini, tidak bisa mengandalkan strategi-strategi generik karena kebutuhan maupun preferensi interest dari kelompok kunci ini sangat beragam, sangat berbeda-beda, dan perusahaan harus fleksibel untuk dapat memenuhi keberagaman kebutuhan maupun interest dari target group. Dengan demikian, target group ini akan merasakan bahwa perusahaan membutuhkan mereka dan mereka akan tetap stay di sana, yang ini merupakan kondisi yang sangat kita butuhkan dalam mendukung sustainability perusahaan. Demikian teaser materi online learning terkait strategic HR. Apabila Bapak Ibu berminat untuk mendalami lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kontak dan alamat yang ada di dalam tayangan ini.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian.